Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raditya Danendra dari grup mentoring Ikhwan 02. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan mengenai keajaiban Al-Quran beserta penjelasannya. Baik, saya akan memulai. Pada abad ke-20, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Banyak orang berlomba-lomba menggunakan akalnya untuk memahami segala pengetahuan baru. Tak terkecuali para ilmuwan Islam. Mereka juga berlomba-lomba untuk mengungkap misteri wahyu ilahi dalam Al-Quran dan hadis. Hingga kini, satu persatu, keajaiban tersebut terlihat. Ternyata hal tersebut sebenarnya sudah disebutkan 1400 tahun yang lalu. Bagaimana bisa seorang nabi yang tidak bisa membaca dan menulis melakukan penerawangan jauh ke masa depan, jika bukan karena petunjuk langsung dari Sang Pencipta. Banyak fakta ilmiah menarik dari ayat-ayat Al-Quran maupun dari hadis Nabi SAW. Misal ada hadis yang menjelaskan tentang bulan terbelah. Sebagaimana dahulu disangkal orang-orang kafir dan Quraisy, padahal dahulu mereka melihat secara langsung bahwa bulan benar-benar terbelah. Banyak aspek ilmu pengetahuan di dalam Al-Quran, diantaranya astronomi, fisika, geografi, geologi, oseanografi, biologi, fisiologi, embriologi, dan sains secara umum. Sejak fajar kehidupan manusia menyingsing di planet ini, mereka selalu berusaha memahami alam tempat berlangsungnya kehidupan, dalam skema penciptaan dan tujuan kehidupan itu sendiri. Dalam rangka mencari kebenaran itu selama berabad-abad lamanya dan melewati beragam peradaban. Agama Samawi telah memberikan petunjuk dalam mengatur kehidupan manusia sepanjang sejarah. Namun, di sisi lain, agama yang berdasarkan pada buku karangan manusia diklaim oleh para pengikutnya bahwa itu adalah wahyu ilahi. Padahal itu hanyalah semata-mata pengalaman hidup manusia itu sendiri. Al-Quran sebagai sumber utama dan rujukan umat Islam adalah sebuah kitab yang diyakini setiap muslim. Setiap muslim meyakini bahwa segala apa yang ada di dalam Al-Quran adalah petunjuk bagi seluruh manusia. Al-Quran dipercaya akan terus berlaku sepanjang zaman. Maka apa yang ada di dalamnya akan selalu relevan dengan perkembangan zaman. Apakah Al-Quran bisa menjawab semua tantangan ini? Akan ada masanya dalam sejarah peradaban dunia ketika keajaiban atau apa yang dianggap sebagai suatu keajaiban itu didahulukan atas akal dan logika manusia. Keajaiban adalah sesuatu yang berlangsung di luar normal dalam kehidupan dan tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Akan tetapi, kita harus berhati-hati sebelum menetapkan sesuatu itu sebagai sebuah keajaiban. Sebuah kitab yang diklaim sebagai wahyu ilahi pada dasarnya juga akan diklaim mempunyai keajaiban, kapanpun sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Seorang muslim percaya bahwa Al-Quran adalah wahyu terakhir dari Allah. Keajaiban demi keajaiban yang ditampakkan adalah bentuk rahmat dan kasih sayang terhadap umat manusia. Oleh karena itu, mari kita selidiki kebenarannya. Mari kita ambil contoh. Sebagai contoh, Al-Quran menerangkan mengenai embriologi. Manusia diciptakan dari alat substansi mirip lintah. Beberapa tahun lalu, sekelompok orang Arab mengumpulkan semua informasi berkenaan dengan embriologi yang terdapat di dalam Al-Quran dan mengikuti semua instruksi dalam Al-Quran. Seperti dalam surah An-Nahl ayat 43 yang berarti, maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Semua informasi dari Al-Quran telah terkumpul dan diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Kemudian diserahkan kepada Prof. Dr. Keith Moore, seorang profesor embriologi dan ketua Departemen Anatomi di Universitas Toronto, Kanada. Saat ini dia salah satu tokoh yang memiliki otoritas tinggi di bidang embriologi. Profesor Dr. Keith Moore diminta untuk memberikan pendapatnya mengenai informasi yang ada di dalam Al-Quran mengenai embriologi. Setelah meneliti dengan hati-hati semua data terjemahan yang diberikan kepadanya, ia mengatakan bahwa sebagian besar informasi mengenai embriologi yang disebutkan dalam Al-Quran adalah sempurna serta sesuai dengan penemuan modern masa kini. Profesor dari Universitas Toronto ini menambahkan, semua informasi dari Al-Quran tidak bertentangan sedikit pun dengan ilmu modern embriologi. Bahkan, profesor ini mengatakan ada beberapa ayat yang sangat cocok dengan ketepatan ilmiah hingga membuatnya terbungkam, tidak dapat berkata-kata. Tidak ada pertentangan tentang informasi ini dalam ilmu embriologi modern. Di antara ayat berikut. Surah Al-Alaq ayat 1-2, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Kata Alaq selain bermakna segumpal darah yang membeku, ia juga bermakna sesuatu yang melekat seperti lintah. Dr. Keith Moore belum mengetahui tentang hal ini. Untuk membuktikannya, ia belajar tahap awal pembentukan embrio. Setelah dia amati dan dibandingkan dengan seekor lintah, ia terkejut melihat kemiripan yang cocok antara keduanya. Dengan cara yang sama, ia menggali informasi berkenaan dengan embriologi dari Al-Quran sampai sekarang.
Dr. Keith menjawab 80 pertanyaan berkaitan dengan embriologi yang disebutkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Semua informasi yang dibawakan Al-Quran dan Al-Hadis sesuai dengan penemuan-penemuan yang terbaru dalam bidang embriologi. Dr. Moore mengatakan, jika saya mendapatkan pertanyaan seperti ini 30 tahun yang lalu, saya tidak mampu menjawab setengahnya, karena hal itu belum ada informasi ilmiah yang ditemukan. Sebelumnya, Dr. Keith Moore telah menulis buku The Developing Human. Setelah menemukan sesuatu yang baru dalam Al-Quran, pada tahun 1982, ia menuliskan buku 3 edisi dengan judul yang sama. Buku ini kemudian dinobatkan sebagai buku medis terbaik yang ditulis oleh satu penulis saja. Pada tahun 1981, selama konferensi medis ke-7 di Dammam, Arab Saudi, Dr. Moore mengatakan, menjadi sebuah kehormatan bagi saya untuk membantu memperjelas pernyataan dalam Al-Quran tentang perkembangan manusia. Jelas bagi saya bahwa pernyataan yang datang kepada Muhammad ini dari Allah. Karena hampir semua pengetahuan ini tidak ditemukan sampai berabad-abad kemudian. Ini menjadi bukti bahwa Muhammad benar-benar utusan Allah. Dr. Joe Simpson, Ketua Departemen Obstetri dan Ginekologi di Baylor College of Medicine, Houston, Amerika Serikat, menyatakan ini adalah hadis, perkataan Muhammad yang tidak mungkin diperoleh berdasarkan pengetahuan ilmiah yang tersedia di zamannya, yaitu abad ke-7. Bukan hanya karena tidak adanya pertentangan antara genetika dan Islam, tapi sebenarnya Islam justru dapat membimbing sains untuk menambah terbukanya tabir penemuan sains terbaru. Ada pernyataan dalam Al-Quran yang terbukti berabad-abad kemudian dan cocok sehingga hal ini menjadi pendukung bahwa pengetahuan di dalam Al-Quran ini berasal dari Allah. Seperti yang sudah kita ketahui, keajaiban Al-Quran seperti di bidang kedokteran ini menggali ilmu pengetahuan lebih dalam. Sebagai contoh saja, Profesor Dr. Moore menuliskan 3 edisi buku kedokteran yang bahkan dinobatkan buku medis terbaik. Itulah pengaruhnya di dunia saat ini, terutama di bidang kedokteran. Keajaiban Al-Quran memang sangat luar biasa. Dan ini menjadi sebuah alasan saya memilih topik ini sebagai topik bahasan saya. Karena ini adalah sebuah keajaiban. Ini yang membuat saya tetap berislam dan beriman sampai saat ini. Hebatnya Islam membuktikan kebenaran di bidang ilmu pengetahuan membuat saya yakin bahwa Islam adalah agama yang benar. Melihat Al-Quran digunakan untuk ilmu pengetahuan oleh ilmuwan kafir atau ilmuwan non-muslim di luar sana membuat saya bangga sebagai muslim. Oleh karena itu, saya rasa saya harus lebih hebat sebagai seorang muslim. Ya, sekian dari video saya, Muhammad Raditya Dhanendra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.